begini dan begitu, yang jelas selama dia itu jual beli tidak berhubungan dengan riba, maka halal. Sesuai di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan jual beli secara mutlak dan mengharamkan ar-riba. Dan selain itu, setelah kita jelaskan bahwa di dalam ayat Al-Quran dan hadis tadi yang menjadi poin is kesepakatan al-khiyar di antara buyer and seller, penjual dan pembeli, maka di dalam hadis disebutkan tadi, jika ada kecurangan dan pemalsuan dan kebohongan, maka Allah akan menghancurkan barakah dari jual beli tersebut. Dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kenyataannya memang kadang terjadi di pasar antara satu toko dengan toko yang lain berbeda harga. Contohnya, kita mempunyai pasar di Blok B ini, di Citayam 1, pasar hari Kamis. Maka berbeda dengan pasar biasa. Pasar hari Kamis, maaf, setelah menyensus, karena kita juga mengetahui biaya belanja untuk makanan santri, hari Kamis, batok, kentang, potato, 1 kilo hanya 10.000. Hari-hari biasa, maksudnya hari biasa, ada yang jual nama. Ada 2 toko, 2 warung, dan terus setiap pekan jualan 14.000 1 kilo. Nah, di sini bisa nggak dimasukkan kepada perkara ini? Wah, ibu kok jualnya mahal, ibu penipu. Ya, tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena yang datang di hari Kamis langsung, yang kami pernah ketahui, datang dari Solok, datang dari Batu Sangkar, datang dari tempat-tempat langsung, atau dari Gunung Kerinci, daerah Kerinci, maka mereka menjual dengan harga jumlah yang besar, bertonton datang ke sini, sehingga jumlah yang besar itu membuat murah. Akhirnya dijual kepada pembeli 1 kilo 10.000. Lalu bagaimana dengan warung-warung yang biasa, yang bukan pasar, setiap hari buka kok 14.000? Karena dia membeli per kilo ataupun per karung, maka dia ingin mendapatkan untung. Dan perkara seperti ini tidak ada yang protes. Pembeli kemudian datang kepadanya, berapa 1 kilo bu? 14.000. Ibu, ini memang bla bla bla. Tidak ada. Kenapa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Ibu itu hanya membeli 1 karung, dan 1 karung itu kalau dijual 10 ya rugi. Tapi dijual 14 ada untung. Dan dia juga membayar sewa dari warungnya di pasar, dan juga sewa orang yang menjajakan. Maka tidak ada yang protes masalah 14.000. Padahal contohnya sama-sama di pasar. Hari Kamis murah karena banyak yang jualan datang dari berbagai daerah di Blok B, bukan hanya ibu yang 2 warung tersebut. Ini contoh. Contoh yang lain, di toko yang menjual dalam bentuk jumlah, ataupun bahasa Indonesianya apa yang menjual jumlah, seperti agen, apa namanya, grosir. Maka dia langsung dari penyalur pabrik langsung kepada tokonya, sehingga misalnya tepung segitiga biru, kita hafal juga, 250, di tempat lain 270, 275. Kenapa bisa berbeda 20, 15.000? Karena toko tersebut toko yang kecil. Dia tidak mengambil dari agen yang besar, sehingga kalau toko yang kita biasa beli 250, 25 kilo per karung, karena langsung
dari pengedar dari Jawa, ditimbun di tempatnya, langsung dibeli oleh tukang kios yang agen besar ataupun grosiran. Adapun toko yang ini toko biasa, bukan grosiran, maka dia membeli dari orang yang jual grosir tadi 250.000 satu karung. Kalau dia jual lagi 250.000, mana untungnya? Untung mikul, untung untuk bensin motor setidaknya. Maka hal-hal seperti ini perkara yang lumrah. Tidak ada perkara ini dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah di saat kita ke warung mau beli berapa? 270.000. Ridho atau tidak? Kenapa? Karena di warung yang lain 250, namun kebetulan warung induk yang besar itu, yang grosiran itu sedang tutup. Ada baralek gadang kata orang awam. Tutup 3 hari. Ya sudah, terpaksa membeli ke kios-kios kecil dengan satu karung 275. Maka dia rugi 25. Maka apakah dia mencap-mencap, di sana jual 250, kamu 275? Ya beda. Mereka langsung dari agen pensuplai, saya beli dari yang biasa, sekarang Bapak beli dari grosir tersebut. Ya saya ingin untung, saya ecerkan dari 25 kilo itu dimasukkan per kilo. Nah sekarang Bapak ingin beli sekarungnya, bedanya harus 25.000, seperti itu. Tidak ada permasalahan seperti ini karena setiap toko berbeda dengan toko yang lain dari sebab-sebab yang lain. Dan contoh yang lain yang paling zahir, supermarket dan mall. Kita misalnya coba Coca-Cola satu botol 1 kilogram, 1 liter, maka dia 10.000. Coba beli di supermarket, maka harganya 13.000. Maka apakah kita memarahi tukang supermarket, kenapa menambah 3.000 nasab, ada ziyadah 3.000, tambahan 3.000 pencuri kalian? Tidak ada. Kenapa? Supermarket disimpan di freezer semuanya. Kamu beli 10.000 panas kan, tidak dingin, di sana dingin. Maka biaya freezer dan biaya pelayan dan biaya listrik dan pajak di supermarket tersebut, maka jelas berbeda. Dan begitupun permasalahan kenaikan harga ini telah datang di zaman Nabi Muhammad SAW, maka telah terjadi tambahan dari biaya jual beli di zaman Nabi. Dan apakah Nabi mempermasalahkan permasalahan ini? Jawabnya tidak. Karena memang yang menjadi poin bukan masalah turun naik harga, turun naik nilai belanja, tapi yang di dalam syariat adalah keridhaan antara dua yang menjual dan yang membeli. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, di mana Anas berkata, "Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalu ya Rasulullah sa'ir lana." Faqala inna allaha huwa al-musa'kiru al-qabidu al-basitu ar-razzaqu wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fidamin wala malin. Berkata Anas bin Malik, telah terjadi inflasi, kenaikan harga barang seperti kita sekarang. Setiap tahun naik, apalagi sekarang juga semuanya naik. Dan Pertamax pun naik, yang 9.200 menjadi 12.000 sekian 500. Maka dijual di sini eceran 14.000. Maka karena naik bahan bakar, ya naik seluruh yang namanya bahan untuk jual beli, karena butuh transportation.
Akhirnya mahal semuanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Berkata Anas, "Qala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sa'ir lana." Di saat terjadi kenaikan dari belanja biaya kehidupan di zaman Nabi, maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah sa'ir lana." Maknanya, "Ya Rasulullah, tentukan harga agar harga itu tidak membumbung." Apakah jual beli di sini yang menjadi poin adalah permasalahan menurunkan harga ataupun menaikkan harga? Maka dijawab oleh Nabi, "Innallaha huwal musa'irul qabidu al-basitu ar-razzaq." Maka jika semuanya naik, Allah pun yang memberikan rizki kepada kalian akan menambah rizkinya. Iya apa tidak? Sebelum 2 bulan ini ataupun sebelum hari Id, dari Idul Fitr, minyak goreng normal dan minyak bensin ataupun minyak gas normal. Namun setelah itu naik. Dan sekarang seperti biasa menjelang hari Id pun akan naik sembako. Maka apakah ini perkara di dalam syar'i harus ditentukan oleh Nabi? Nabi menurunkan harga dan sebagainya. Maka di dalam perkara ini tidak bisa Nabi untuk melaksanakan penurunan dari inflasi nilai jual beli yang naik karena berbagai faktor yang memang tidak bisa dibatasi. Maka hanya mendoakan bahwa Allah Jalla wa'ala yang memberikan rizki kepada kalian akan terus memberikan rizki. Baqiya soal min qabli Ramadan, kalian bisa makan ayam. Sekarang setelah Ramadan pun bisa makan ayam. Nah, Allah, idan alhamdulillah. Harga naik, tapi we still alive. Kita masih bisa hidup. Karena Allah Jalla wa'ala yang memberikan rizki kepada kita. Kalau naik berarti Allah pun akan naik. Biasa. Maka semua orang dengan rizkinya masing-masing. Maka syahidnya di sini Nabi Muhammad SAW tidak mau untuk menurunkan, menaikkan harga karena permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak menjadi poin di dalam permasalahan jual beli. Maka akhirnya ditakrir oleh Nabi bahwa terjadi kemahalan yang terjadi dari permasalahan jual beli, dan Nabi mentakrir bahwa perkara itu tidak apa-apa. Dan berdoa kepada Allah yang memberikan rizki agar tetap dalam keadaan diberkahi dan bisa mengikuti nilai jual beli yang ada. Dan Nabi tidak mau untuk menetapkan harga karena dia takut di hari kiamat yatlubuni bimadlamatin fidamin walamala. Dia ingin terbebas dari orang-orang yang menuntut. Kenapa ditetapkan harga? Aku sekarang tidak bisa membeli daging, aku sekarang tidak bisa membeli susu karena ditetapkan harga dan sebagainya. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Haddatsana Muhammad bin Bashar. Siapa Muhammad bin Bashar? Bundar, Siqah, Arfa bin Siqah. Haddatsana Al-Hajjaj ibnu Minhal. Maka Hajjaj ibnu Minhal juga rawi yang Siqah. Al-Anmati dari Basrah, Al-Basri, wa huwa thiqah. Hadatsana Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah rawi yang thiqah, an Qatadah wa Thabit wa Humaid an Anas. Dari 3 murid Anas. Qatadah, bismillah, Thabit dan Humaid. Ketiganya min asbatinas dari Anas. Qatadah sangat kuat dari Anas. Humaid meskipun mudalis sangat kuat. Dan Qatadah meskipun mudalis sangat kuat. Dan Thabit imam, periwayatannya sangat kuat dari Anas. Maka hadis ini sahih. Dan Imam At-Tirmidzi pun mengatakan hada haditsun hasanun sahih. Maka dari hadis ini sanadnya sahih pun telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Suraid wa Yunus ibnu Muhammad
keduanya meriwayatkan dari Hamad ibn Salamah